Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan materi PT Mayora Tbk. Kami beranggotakan yang pertama Mila Martina, kedua Muhammad Farhan Firmansyah, ketiga Muhammad Nur Hafid, keempat Mulyanti, kelima Munawar Fikri, keenam Mutiara Rizkia, ketujuh Niki Kosasi, kedelapan Pradana Eka Nanda Putra. Dengan dosen pengampu kami yang bernama Bapak Zakaria. Pertama-tama saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli, menurut Raymond McLeod-Jaer, pengertian manajemen informasi sistem adalah suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Informasi tersebut menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Menurut Ness dan Robert, manajemen sistem informasi adalah kombinasi dari user atau orang, teknologi, media, prosedur, dan juga pengendalian yang memiliki tujuan tertentu. Profil perusahaan PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari majalah SWA, Top 100 Public Listed Companies dari majalah Investor Indonesia, Best Manufacturer of Halal Product dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Best Listed Company dari Berita 1, Indonesia Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector dari Warta Ekonomi, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Teknologi SIM beserta bagian-bagiannya. Peranan sistem informasi manajemen menurut O'Brien menyebutkan bahwa sistem informasi memiliki 3 peranan penting untuk sebuah perusahaan, yaitu 1. Mendukung proses bisnis. Dengan adanya sistem informasi, maka semua kegiatan operasional dalam suatu perusahaan agar terasa lebih mudah, karena sistem informasi akan mendukung semua kegiatan proses bisnis secara keseluruhan, sehingga data-data yang penting milik perusahaan akan tersusun dengan rapi dan baik di pendataan sistem informasi perusahaan tersebut. Kedua, mendukung pengambilan keputusan pegawai dan manajer. Sistem informasi juga dapat mempengaruhi seorang manajer ataupun pegawai dalam mengambil suatu keputusan. Ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Berusaha menghasilkan produk atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggannya dan mendapatkan keuntungan lebih banyak dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan bisa mendapatkan keuntungan ini dengan berbagai strategi, misalnya menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih murah dan bermutu dibandingkan pesaing. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk meningkatkan pangsa pasar. Sistem informasi menurut O'Brien. A. Area fungsional utama yang mendukung keberhasilan bisnis, seperti fungsi akuntansi, keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. B. Kontribusi penting dalam efisiensi operasional, produktivitas, dan moral pegawai serta layanan kepuasan pelanggan. C. Sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan
untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh manajer dan praktisi bisnis. D. Komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis membentuk jaringan. Isu dan masalah dalam sistem SIM beserta langkah penyelesaiannya. Letak permasalahan dari sistem PT Mayora Indah Tbk. Stakeholder dari PT Mayora Indah Tbk khususnya divisi biskuit yaitu sebagai berikut. 1. Manajer produksi, 2. Manajer pemasaran, 3. General Manager, 4. BOD dan MD, 5. Agensi, 6. Bagian penjualan. Masalah yang terjadi di Mayora khususnya divisi biskuit terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem yang ada saat ini masih memiliki kecenderungan mengandalkan analisis review media kepada agensi. Penjelasan masalah. 1. Dari konteks diagram di atas, kita dapat melihat proses dari pembuatan perencanaan media sampai hasilnya review media diperlihatkan. Bahkan divisi biskuit Mayora menyetujui proses supervisi yang sangat ketat, di mana dapat dilihat dari prosedur dan kebijakan pemverifikasian perencanaan media dan juga persetujuan dari perencanaan pelaksanaan. Kita tidak dapat meniadakan proses utama dari pembuatan perencanaan media dan media review yang telah dibuat oleh 2. Review media masih tidak terhubung dengan jumlah penjualan. Saat ini, Mayora terutama divisi biskuitnya masih tidak memiliki sistem yang dapat memperlihatkan koneksi dengan promosi ATL yang dieksekusi melalui perencanaan media oleh jumlah penjualan yang dihasilkan oleh SAP. 3. Review media masih tidak terhubung dengan jumlah penjualan. Saat ini, Mayora terutama divisi biskuitnya masih tidak memiliki sistem yang dapat memperlihatkan koneksi dengan promosi ATL yang dieksekusi melalui perencanaan media oleh jumlah penjualan yang dihasilkan oleh SAP, sehingga manajer harus melakukan secara manual seperti yang diperlihatkan pada diagram konteks sistem divisi biskuit Mayora saat ini. Bagaimanapun juga hal ini tidak mungkin bagi Mayora untuk memberikan total penjualan kepada agen untuk dianalisis sesuai dengan review media karena hal ini sangat rahasia. Solusi alternatif dari permasalahan sistem di Mayora. Untuk tujuan pemecahan masalah, eksekutif informasi sistem yang dinamakan RAMSES akan dibuat. RAMSES merupakan kepanjangan dari Mayora Media Effectiveness Analysis System. Sistem ini akan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada dalam Mayora, khususnya pada divisi utama yaitu divisi biskuit. RAMSES akan menggantikan agen dalam proses analisis, pembuatan review media, dan akan secara langsung terhubung ke data penjualan. Penjelasan mengenai pengarahan sistem di atas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Mayora akan tetap menggunakan agen dengan tujuan untuk pembuatan perencanaan media. Yang kedua, Mayora juga akan menggunakan data AC-Nihilus yang diberikan dari agen dengan tujuan untuk menginput semua data ke RAMSES. Yang ketiga, RAMSES kemudian akan memanipulasi dan membuat analisis dari data tersebut. Yang keempat, manajer akan dapat terhubung dengan analisis review dengan jumlah penjualan. Yang kelima, sinkronasi sistem terhadap jumlah penjualan akan diasumsikan secara efektif 1 minggu setelah penayangan iklan pertama. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa peran sistem informasi manajemen akan lebih terasa bagi perusahaan-perusahaan besar. Bagi perusahaan-perusahaan mengumpulkan data informasi secara skala besar dan dalam waktu yang lebih cepat, dirasakan kepentingannya berbanding dengan perusahaan-perusahaan menengah apalagi kecil. Secara akademis, sistem informasi manajemen atau SIM umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertengah otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia guna mempermudah segala aktivitas. Saran, penulis menyadari sepenuhnya jika materi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki materi tersebut, penulis meminta kritik yang membangun dari para pembaca. Demikianlah paparan materi dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi bahan serta pelajaran untuk
teman-teman semua. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.